Apakah sudah terlihat, teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Sudah ya? Baik. Sudah. Eh, kita langsung saja ya, kita mulai masih semangat hari ini, teman-teman. Meskipun hari Minggu ya, semangat untuk masuk ke UMPTK-IN. Dan di sini kita akan membahas soal bahasa Inggris. Kita akan mulai langsung di soal pertama. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini adalah reading comprehension ya. Jadi tips dari saya untuk soal reading comprehension, kalian pasti akan memahami bacaan. Jangan fokus ke bacaan dulu, tetapi fokus ke soal. Nah, kita fokus ke soal. Ketika fokus ke soal di sini, what is the main idea of the text? Jadi ini fokusnya pada ide pokok pada teks tersebut. Caranya bagaimana untuk menjawab soal ini? Jadi ada dua teknik untuk reading comprehension, yaitu skimming sama scanning. Kita pilih nih salah satu. Scanning sama skimming itu efektif ketika kalian membaca paragraf yang panjang. Jadi skimming ini untuk mengetahui paragraf itu kata kuncinya apa, kemudian fokusnya itu ke ide umum, ide pokok umum. Jadi kita pakainya skimming ya, untuk mengetahui the general idea of the text gitu. Kita baca sekilas dari paragraf satu. Queen Elizabeth will become officially become the longest serving monarch in British history. Kita baca sekilas saja. Jadi setiap paragraf kita baca sekilas, kita baca paragraf selanjutnya. When Elizabeth was crowned, nah di sini paragraf satu dan paragraf 2 itu membicarakan atau apa tentang Elizabeth. Nah, apakah sampai paragraf terakhir ini di teks ini membahas tentang Elizabeth? Jadi kita baca sekilas. Jadi kalau ide pokok itu biasanya di awal paragraf atau awal setiap paragraf. Kalau di sini dari paragraf satu 2 itu sudah kata kuncinya adalah Queen Elizabeth. Berarti membahas tentang Queen Elizabeth. Kita pilih jawabannya di sini. Di opsi A, The Life of Queen Elizabeth. Ini tentang kehidupannya Elizabeth. Kemudian yang B, itu Queen Elizabeth's Achievement. Tentang pencapaian si Queen Elizabeth. Kemudian yang C, Queen Elizabeth's Rule. Ini tentang apa namanya? Si Elizabeth itu dia ada kekuasaan apa gitu. Ada perintah apa di situ. Kemudian D, The Role of Queen Elizabeth. Di sini role ini artinya eh, Elizabeth itu di sini sebagai apa. Kemudian The History of Territorial Place Owned by Elizabeth. Ini tentang sejarah, tentang tempat yang dimiliki oleh Elizabeth. Nah, kata kuncinya di sini kita lihat dari awal ini membahas tentang apa saja sampai akhir. Apakah di situ ada achievement atau tentang kehidupan. Jadi, tipsnya adalah ini tentang kehidupannya ya. Jadi, tentang kehidupan berarti the life of Queen Elizabeth. Jadi, pilihan yang tepat itu adalah jawabannya adalah yang A.
kehidupan si Ratu Elizabeth itu. Kenapa jawaban A itu tepat? Karena dari kalimat pertama hingga terakhir itu menginfokan atau membahas tentang kehidupan Ratu Elizabeth. Kalian baca di sini dengan cara skimming dan scanning, yaitu dengan secara cepat. Kemudian tipsnya di sini kalian fokusnya pada kata kunci setiap paragraf, kayak gitu. Jadi untuk mengetahui the main point atau ide pokoknya. Itu ya, untuk nomor satu membahas tentang main idea. Kemudian tipsnya, jika kalian mendapatkan bacaan panjang, pahami inti wacana dengan baik. Jadi ketika membaca dengan cepat, langsung grasp apa sih, membahas tentang apa gitu harus secara cepat. Kemudian ide pokok itu biasanya di awal wacana atau paragraf seperti yang saya bilang tadi. Kemudian eliminasi jawaban yang kemungkinan salah gitu. Jadi di sini tentang kehidupan, kemudian pencapaian, pemerintahan, peran, dan sejarah yang lebih tepat apa di situ? Apakah dari A sampai E ini eh, dibahas yang paling general apa gitu. Jadi di sini yang paling general kalau kita lihat di teks ini adalah tentang kehidupannya si Ratu Elizabeth gitu. Itu nanti misalnya kalian ingin tanya langsung silahkan. Yang mungkin masih belum paham cara mengerjakan menjawab main idea, boleh langsung tanya atau di akhir ya. Kemudian kita akan lanjut membahas soal berikutnya. Ini masih sama. Kadang soal bahasa Inggris itu memang terkendala di reading comprehension. Mungkin kalian sudah malas membacanya, kemudian karena panjang, kadang tidak paham. Jadi jangan pusing dulu dengan soal panjang, tetapi fokus pada soal. Kita akan temukan jawaban itu dengan tepat ketika kita pahami soalnya. Jadi, contohnya nomor ini 93, what is the best title of the text? Kira-kira kalau suruh mengisi judul di sini, kalian mau nggak mau kan harus baca teksnya nih dari paragraf satu sampai terakhir ini. Tapi kita baca sekilas saja dan cari kata kuncinya. Kita baca sekilas. Some new business owner may wonder why they should allocate precious marketing budget, public relation. Perhaps they don't think their company is large enough to require full-blown. Nah, di sini langsung kita cari kata kuncinya, keywordnya, yaitu membahas tentang PR strategi di paragraf satu untuk for today's business. Jadi good relation with the public. Ada hubungannya dengan PR strategi dan bisnis. Kemudian di paragraf kedua pun masih sama di sini. Di sini, aside from helping companies gain positive publicity, strong PR allows them. Nah, di sini juga masih sama. Masih membahas tentang PR strategi. Kemudian, selanjutnya di paragraf ketiga, relationship can make or break a business. Nah, sama. Jadi paragraf satu membicarakan tentang PR strategi dan bisnis. Kemudian sama yang paragraf 2. Jadi kita langsung pilih nih opsinya. A, bisnis vs public relation. Apakah di sini membahas bisnis versus public relation? Yang B, public relationship in the world. Apakah di sini hanya membahas PR in the world? Kemudian yang C, creating new technique of business relationship. Di sini membahas tentang bagaimana teknik yang baru di relationship business relationship. Kemudian yang D, the rule of public relationship.
Kemudian yang I, essential rule of public relation in building business relationship. Nah, kira-kira dari A sampai E, mana yang paling tepat menurut kalian? Jadi, jawaban yang paling tepat karena di sini PR strategi itu helping companies dan bisnis. Jadi yang lebih tepat adalah yang E, essential of public relation in building business. Gitu. Jadi tipsnya mencari judul bacaan itu kita harus mengerti inti wacana dengan baik. Kalian guess the meaning of the every paragraph. Jadi setiap paragraf itu membahas tentang apa sih? Dia generalnya apa, kemudian spesifiknya apa. Baru kita bisa menentukan judul. Kemudian sama ketika sudah memahami wacana dengan baik, eliminasi opsi yang terlalu umum ke yang spesifik gitu. Kemudian kita lanjut ke soal yang 2024. Di sini masih sama, masih membahas tentang reading comprehension, tentang bacaan yang panjang, tetapi di sini kita mencari the word abundance in the first paragraph means, artinya, atau sinonim, atau close meaning. Ini hampir sama ya. Biasanya, kalau kalian benar-benar tidak tahu artinya, kita pahami dulu pada konteks kalimatnya. Di sini kita lihat konteks kalimat yang ada pada soal, yaitu ada pada paragraf ini. In time, Madame Valmont abandoned every speculation, but the one that desire had been sent to her by a beneficent province to be the child of her affection, seeing that she was without child of the flesh. Nah, di sini pada waktu itu, kalau kalian pahami dari kalimat ini, abandon itu sama dengan artinya meninggalkan atau melepaskan, gitu. Jadi pada waktu itu Madame Valmont itu melepaskan atau meninggalkan setiap spekulasi tentang eh, salah satu di sini salah satu dari mereka itu dikirim dan kita pahami dulu mana kata yang sama dengan makna abandon, yaitu meninggalkan atau melepaskan. Kita lihat di sini. Opsinya ada disclaim, rescue, abandon, pledge, conclude. Disclaim itu bisa juga artinya dengan melepaskan. Rescue itu menyelamatkan, kemudian abandon itu seperti apa namanya? Sejenis kerang, kemudian pledge itu janji dan conclude itu menyimpulkan. Jadi opsi yang tepat di sini sama yang sama artinya adalah disclaim gitu. Jadi kalau kalian benar-benar tidak tahu tentang meaningnya, coba dipahami kalimat tersebut pada paragraf mana gitu. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. What is the tone of the story? Tone text di sini merupakan suasana yang dibangun oleh penulis. Jadi teman-teman kalau kalian mendapatkan soal tentang tone of the story, itu
kalian fokusnya tidak perlu membaca teks semua detail atau seksama, akan tetapi harus paham suasana yang membangun teks tersebut. Dan di sini biasanya tone of the text atau tone of the story itu pilihannya adalah berupa kata sifat. Jadi pada kalimat pertama, paragraf pertama dan selanjutnya di situ itu membahas tentang apa sih gitu. Apakah di cerita itu tentang romantis atau sarkastik, confident, nostalgic atau tragic. Nah, di sini kita kembali ke teks tadi. Baca sekilas. Kalau dari awal di sini, as the day was pleasant, Madame Pomon drove over to Labri to see Desire and the baby. It made her love to teen Desire with a baby. Jadi di sini membahas tentang bayi ya. Kemudian paragraf selanjutnya, it was no wonder when she stood one day against the stone pillar whose shadow she had lain asleep 18 years before, that Armand Avigny, riding by and seeing her there, had fallen in love with her. Nah, di sini sudah kita bisa bisa simpulkan tentang cinta ya, fallen in love. Kemudian tentang desire, tentang ketulusan, kemudian tentang affection itu eh, penuh dengan cinta gitu, penuh dengan kasih sayang. Jadi dan terakhir kita lihat then they were married. Berarti kan yang ada hubungannya dengan falling in love, kemudian dengan apa namanya? Dengan marriage berarti kan romantic. Jadi pilihan yang tepat di sini jawabannya yang A. Tone cerita paling tepat yang ada dalam cerita digambarkan sebagai perasaan romantis. Ini dikarenakan cerita itu fokus pada hubungan penuh kasih sayang dan gairah yang dimiliki oleh Arman Albigny terhadap Desire. Yaitu narasinya begitu indah. Jadi kalian bisa baca sekilas saja itu mengenai rasa cinta kayak gitu. Jadi tone ini romantis yang paling tepat. Kemudian kita lanjut teks berikutnya. Ini ada dua teks. Ada dua teks. Biasanya kalau ada dua teks itu pasti membandingkan ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu soalnya, jangan langsung dibaca teksnya. Why does the author mention about client in the text 3A? Berarti kita fokus ke teks yang 3A. Di teks 3A mau nggak mau kita baca ya, cari kata client. Ada di mana? Paragraf kedua. Langsung cari kata kuncinya atau keywordnya, yaitu client. Ada di paragraf 2 di sini. Computers that we use every day are called clients because they are indirectly connected to the internet through an internet service provider. Jadi kita fokus di sini nih, di paragraf 2. Kemudian, why? Kenapa? Why does the author mention about client in the text 3A? Jelas banget ya, kalau why jawabannya kan pasti ada because. Karena why itu kenapa? Dan jawabannya langsung ada pada kalimat berikutnya. Ini soal paling gampang. Because they are indirectly connected to the internet through an internet service provider. Langsung aja kita cari jawabannya di opsi. Yang A, because the client is important in the text 1. B, because the client always an internet to operate the computer. C, because the computer are indirectly connected to the internet. Nah, di sini langsung sama kan dengan yang di teks. Kemudian yang D, because the computer are needed by the client.
Yang E, because the client connect to the computer using internet. Jelas jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Ini adalah soal yang mudah. Jadi pembahasannya penulis itu menyebutkan klien dalam teks 3A untuk menjelaskan bagaimana komputer berinteraksi dengan internet. Jawaban yang benar adalah yang C. Istilah klien mengacu pada peran komputer dan dalam konteks internet yang mana bergantung pada penyedia layanan internet untuk mengakses sumber daya online. Jadi kata kuncinya adalah klien tadi ya pada soal. Kita lanjutkan soal berikutnya. What is the topic of text 3B? Kita baca sekilas. Topik. Kita cari topiknya apa di teks 3B. Baca sekilas. During the 1870s, two well-known inventors both independently designed devices that could transmit sound along electrical cables. Those inventors were Alexander Graham Bell and Eliza Gray. Both devices were registered at the patent office within hours of each other. There follow a bitter legal battle over the invention of the telephone. Untuk paragraf 1, di sini si Graham Bell itu menciptakan telepon, kemudian which Bell subsequently won. The telegraph and telephone are very similar. Jadi membahas tentang telepon dan telegraf untuk paragraf 1. Kemudian di paragraf berikutnya, the telegraph had been a highly successful communication system for about 30 years before Bell began experimenting. Jadi setelah 30 tahun eksperimen, ternyata the main problem with the telegraph was that it used Morse code. Jadi problemnya untuk penggunaan telegraf itu harus menggunakan kode Morse and was limited to sending and receiving one message at a time. Jadi di sini paragraf 2 membahas tentang kekurangan atau limitation telegraf itu tidak bisa mengirim pesan dalam satu waktu yang sama. Jadi di sini untuk paragraf kedua berarti kan membahas tentang telegraf. Kita kembali ke soalnya. Berarti topiknya di sini lebih membahas apa gitu. Karena di paragraf 1 eh, si penulis itu hanya membahas telepon secara umum, hanya sedikit. Tetapi dilanjutkan dengan telegraf. Berarti kan yang ada hubungannya dengan telegraf nih. Kita lihat opsinya. Yang E, the limitation of Bell. Apakah di situ membahas tentang limitation of Bell, si Graham Bell? Tidak ya. Kemudian yang B, the invention of telephone. Di situ tidak membahas banyak tentang telepon. Kemudian yang C, the weakness of telephone. Juga tidak membahas kelemahan telepon. Kemudian yang D, the limitation of the telegraph. Nah, karena tadi dari awal sampai akhir membahas tentang limitation of telegraph. Berarti kemungkinan opsi yang D ini yang lebih tepat. Yang E, the development of Morse. Tidak, di situ tidak membahas tentang pengembangan Morse. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah the limitation of telegraph. Tuh. Jadi gini pembahasannya. Fokus utamanya adalah keterbatasan telegraf dan bagaimana karya Bell mengatasi masalah ini. Bagian ini menyoroti bagaimana telegraf dibatasi untuk mengirimkan satu pesan pada satu waktu dan membandingkan dengan inovasi Bell tentang telegraf harmonik yang memungkinkan transmisi beberapa pesan secara bersamaan. Jadi pilihan terbaik untuk topik teks 2 itu adalah the limitation of the telegraph. Gitu. Oke, kita lanjut.
ke teks berikutnya yaitu soal UM-IN yang 2025. Kira-kira terlalu cepat tidak, teman-teman? Saya menjelaskan. Tidak Bisa dipahami? bisa, Kak. Bisa, bisa ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Belum ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan langsung ya. Sejauh ini paham ya cara menjawab soal-soal apa istilahnya paragraf panjang, reading comprehension. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu what can be conclude from the text. Conclude berarti tentang kesimpulan. Kalau tentang kesimpulan, biasanya ada tips menjawab kesimpulan itu mau tidak mau juga apa namanya? Kalian juga harus membaca sekilas skimming dan skimming paragraf 1 sampai akhir di sini. Jadi tipsnya seperti ini. Identifikasi kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya menyampaikan ide pokok pada setiap paragraf. Kalimat ini seringkali berada di awal atau di akhir paragraf yang kadang eh, apa ditunjukkan secara eksplisit. Kemudian bantu kata-kata nih yang sering muncul atau makna penting. Dan selain itu, biasanya ada konjungsi. Biasanya therefore, in conclusion, as a result, atau hence, ini membantu kalian mencari kesimpulan. Kemudian, setelah itu baru buat kesimpulan dan validasi, pastikan kesimpulan kalian itu tidak menyimpang dari ide yang awal. Kita lihat teks ini yuk. Coba, kalau kalian baca di teks pertama atau paragraf pertama, in July 2021, a Centers for Disease Control of Prevention presentation obtained by the press note that the Delta variant of COVID-19. Di paragraf 1 membahas tentang Delta variant of COVID-19. Fokusnya di situ. Is as transmissible as chickenpox. Nah, ada kalimat selanjutnya is as transmissible as chickenpox. Kita fokus ke situ. Kemudian, nggak usah dibaca semuanya, baca sekilas. Kita lihat ke paragraf kedua. While many diseases such as Ebola and influenza originate from virus that made relatively recent jumps from animals to humans, other disease-causing pathogens have been with humans throughout evolution. The virus that causes chickenpox masih sama. Di sini dari paragraf 1 tadi, transmissible as chickenpox, kemudian di paragraf 2 dijelaskan secara detail the virus yang disebabkan oleh chickenpox ini. Kemudian di paragraf ketiga, the virus that causes both chickenpox. Nah, kita cari kata kuncinya dari paragraf 1, 2, 3 membahas tentang virus yang disebabkan oleh chickenpox. Kemudian di paragraf keempat, chickenpox is spread by inhalation and children are infectious a few days before symptoms appear. Di sini membahas tentang bagaimana anak-anak terkena infeksi chickenpox. Kemudian di paragraf terakhir, in healthy children, chickenpox lasts about a week and goes away without medical intervention, but it can be more severe in adolescent, adult, and people with compromised immune system. Di paragraf terakhir membahas tentang
bagaimana anak-anak yang sehat itu terkena chickenpox dan orang-orang dewasa itu juga terkena chickenpox karena imun sistem. Nah, berarti kesimpulannya kita cari opsi di sini. Opsi A, understanding about the disease is essential, but people have to calm. Apakah di sini hanya memahami tentang penyakit itu, kemudian orang-orang harus tenang? Tidak ya. Kemudian yang B, it is crucial to understand the cause of chickenpox. Ini eh, sangat krusial untuk memahami bagaimana si chickenpox. Kemudian yang C, the importance of understanding the disease and their distinct characteristics. Apakah di sini membahas tentang pentingnya memahami penyakit dan karakter atau sifat-sifatnya? Kemudian yang E, the disease of chickens has a medicine. Nah, di sini eh, tidak membahas tentang penyakit dari chicken itu dapat ada obatnya gitu. Jadi, kira-kira yang tepat, jawaban yang tepat adalah apa? Oh, sorry, yang D terlewat ya. Understanding the effect of chickenpox for adult and children. Jadi, dari atas tadi membahas tentang chickenpox, bagaimana dia datang, kemudian menyebar, kemudian pada anak-anak dan pada dewasa. Jadi, untuk pilihan yang tepat itu adalah yang do. Understanding the effect of chickenpox for adult and children. Nah, ini pembahasannya. Jadi kesimpulan ini diambil dari teks tersebut. eh, Kalau yang C itu memang fokus pada COVID-19, tapi tidak membahas secara langsung tentang chickenpox ya atau karakter. Jadi di sini C itu dilewati kan. Jadi yang lebih tepat yang D itu. Jadi kalau untuk menyimpulkan suatu paragraf itu kalian baca paragraf 1, 2 sampai akhir itu membahas apakah tentang yang sama gitu. Dan biasanya bisa kita simpulkan di akhir paragraf kesimpulannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. The word ticks has the same meaning with. Nah, di sini same meaning sama dengan tadi ya, same meaning, close meaning, sinonim itu sama artinya. Kalian pasti tahu ya, tick itu artinya apa? Langsung tahu kan? Karena ini kata sifat yang apa dari junior high school pasti sudah tahu. Dari SMP itu sudah tahu kata-kata sifat gitu tentang adjektif. Kita langsung, kalau misalnya tidak tahu nih, kita baca ke paragrafnya, ke kalimat mana yang ada kata take. Kita langsung bisa terlihat ya di sini yang di bold, cetak tebal, tik di sini kita baca dari awal kalimat. But when it snowed, that was best of all, for they liked nothing so well as to look up at the white flakes falling fast and thick. Nah, di sini ngomongin tentang snow. Snow itu tahu ya, snowflake. Snowflake itu adalah gumpalan-gumpalan salju. Jadi, yang jatuh secara cepat dan tebal. Jadi, thick ini artinya tebal. Kita cari nih yang kata sama artinya dengan tebal. Kalau Nero, opsi E, Nero itu kan artinya sempit ya. Jadi bukan. Kita eliminasi. Kemudian kalau selo itu artinya apa? Dangkal. Kalau chunky, chunky ini eh, sama dengan tebal.
Thin itu kita artikan kurus atau tipis. Kemudian kalau weak itu lemah. Jadi uh, yang semining ini adalah yang opsi C, chunky gitu. Jadi seperti ini pembahasannya. Jadi kita cari arti dari kata thick, artinya tebal. Dan ini teman-teman kalau kadang di soal-soal seperti SNPT atau OMPT KIN ini membahas tentang adjektif yang sebenarnya kita sudah pelajari di SMA atau di SMP. Jadi kalian perbanyak perbendaharaan tentang adjektif, verb, kemudian noun seperti itu. Jadi nanti kalau ada soal tentang semining, close meaning, atau antonim gitu, jadi langsung tahu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ada dua teks. Nah, di sini di soal what is the difference between two text? Kita akan membedakan dua teks ini. Dan kalau membedakan, ya harus dibaca dengan cepat. Kita baca sekilas saja ya. Teks 1. One of the most of used terms after the pandemic is terms new normal. The new normal in education is increased use of online learning tools. Nah, di sini di awal kalimat di sini sudah langsung kita pahami membahas tentang new normal di pendidikan itu menggunakan online learning tool. The COVID-19 pandemic has triggered new ways of learning. All around the world, educational institutions are looking toward online learning platforms to continue with the process of educating students. Jadi, setelah pandemi COVID, semua di belahan dunia itu menggunakan pendidikan secara online. Today, digital learning has emerged as necessary resource for students and schools all over the world. Online learning is now applicable not just to learn academics, but it also extends to learning extracurricular activities for students as well. Jadi di sini mulai sekarang sudah tidak lagi hanya karena pandemi digunakan untuk online learning yang biasa, bisa juga digunakan atau diadaptasi untuk ekstrakurikuler, kegiatan ekstra. In recent months, the demand for learning has risen significantly and it will continue doing so in the future. Jadi berkelanjutan. As with most teaching method, online learning also has its own set of positive and negative. Di sini membahas juga kekurangan dan kelebihannya. Decoding and understanding this positive and negative will help institutes in creating strategies for more efficiently delivering the lesson, ensuring on uninterrupted learning journey for student. Jadi, secara general di sini membahas tentang online learning yang bisa digunakan ketika pandemi COVID. Jadi lebih ke positif ya, atau manfaat dari educational online learning. Kalau teks B, kita baca sekilas. Only in a small group a person can develop properly. At school, students learn how to make friends, be patient, get rid of a disappointment, and especially to compete. Competition between colleagues can be very stimulating and students will only benefit from it. Online learning cannot offer human interaction. Dari paragraf 1 di sini langsung tidak membahas tentang tidak semua orang itu bisa menggunakan online learning. Jadi cannot offer human interaction, langsung negatif ya. Kemudian di support dengan paragraf selanjutnya, supporting paragraf di sini, another disadvantage. Nah, langsung membahas tentang disadvantage nih, bukan manfaatnya lagi. Refers to the fact that online course cannot cope with thousands of students.
that try to join discussion. Jadi kelemahannya tentang online learning di sini murid itu tidak bisa langsung berinteraksi, kemudian tidak bisa berkompetisi secara langsung, kemudian tidak semua anak itu bisa diskusi secara online. Kemudian also online learning can be difficult. It is meant for discipline that involve practice. In conclusion, online learning should be seen as a complement and extension of classical form of learning. Not even the best online course can fully replace the personal contact with a teacher on the human relationship that develop in a group. So, traditional classes shouldn't be replaced with online learning. Jadi di paragraf ini namanya seperti argumentatif ya. Jadi di sini untuk teks B membahas kelemahan-kelemahan atau negatif tentang online learning. Jadi membahas tentang eh, guru atau traditional classes, kelas-kelas tradisional yang di kelas di sekolah itu tidak bisa tergantikan oleh online learning. Jadi what is the difference of two texts? Yang pertama tadi membahas tentang eh, manfaat online learning karena kondisi pandemi. Kalau yang B tentang disadvantage. Kita cari nih. Yang opsi A, text 1 provides good impact of online learning, while text 2 the disadvantage. Nah, di sini langsung kita bisa simpulkan bahwa opsi A ini yang paling tepat. Tapi kita lihat selanjutnya dulu, jangan langsung menentukan. Yang B, text 1 provides bad and good impact of online learning, while text 2 only advantage. Ini yang tadi, Pak text 1 tadi apakah membahas tentang bad and good impact? Yang text 2 only advantage. Nah, nanti kita lihat yang antara A atau B. Kemudian yang C, text 1 provides bad impact of online learning, while text 2 only advantage. Kalau ini kebalikan ya, jadi yang C ini langsung dieliminasi. Kemudian yang D, text 1 provide bad and good impact of online learning, while text 2 only disadvantage. Untuk yang opsi D di sini teks pertama membahas tentang bad and good impact online learning, yang kedua hanya disadvantage. Yang E, text 1 provide good impact of learning media, while text 2 disadvantage and advantages. Di sini tidak membahas tentang media ya. Jadi kita tentukan jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Karena teks A itu provide good impact of online learning. Di teks 3A itu tidak membahas tentang tidak fokus bad and good. Dia hanya membahas good impact gitu. Kemudian yang B itu hanya membahas tentang kelemahan atau eh, kelemahan si online learning. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. The reader of the text 3A aims to aims kita pahami bahwa aims itu artinya sama dengan goals atau purpose. Biasanya kita artikan tujuan. Tujuan dari si penulis untuk menulis yang teks 3A itu apa sih? Gitu. Tadi kita bahas di teks 3A itu membahas tentang education in online learning ya. Jadi manfaat dari online learning. Dan apakah di sini membahas tentang apa? Kita langsung bahas di opsinya. To persuade the reader
about the advantage and disadvantage of learning. To persuade. Persuade itu untuk mempengaruhi ya. Yang B, to differentiate between online learning and offline learning. 3A tadi kan tidak membahas tentang perbedaan antara online learning dan offline learning. Jadi ini dieliminasi. Kemudian yang C, to persuade the reader about the advantage and disadvantage of online learning. Di sini masih sama, menggunakan persuade mempengaruhi pembaca tentang manfaat dan kelemahan dan apa namanya manfaat dan tidak manfaatnya online learning. Kemudian yang D, to show the reader about the advantage of learning at home. Kalau di paragraf 1 itu kan tentang online learning dikarenakan pandemi COVID. Jadi ada hubungannya dengan learning at home gitu. Kemudian yang E, to describe the reader about disadvantage of learning. Jelas ya, karena di apa namanya teks 3A tadi tidak membahas tentang disadvantage. Jadi opsi yang tepat adalah yang mana kira-kira? Yang do ya. Coba kita lihat teks A. Di sini kalau kita baca lagi, ini dikarenakan COVID, pandemi COVID, jadi semua pendidikan all around the world itu semua institusi menggunakan online learning platform yang bisa digunakan untuk tetap belajar tetapi di rumah. Karena kan ketika pandemi COVID, orang tidak boleh keluar. Jadi biar tetap bisa sekolah, kita menggunakan online learning. Jadi di sini yang ada hubungannya dengan learning at home gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu to show the reader about the advantage of learning at home. Untuk menunjukkan kepada pembaca tentang manfaat belajar di rumah gitu. Kalau untuk persuade itu kan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca tentang kelebihan dan kekurangan belajar. Tadi tidak dibahas di teks 3A. Kemudian juga tidak membedakan, tidak membahas perbedaan pembelajaran daring dan luring. Kemudian yang do ini mendeskripsikan kepada pembaca tentang kelemahan belajar. Di situ tidak membahas tentang hal tersebut. Oke, teman-teman, eh, itu dari semua soal kita sudah bahas. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu dari teman-teman yang apa dari soal tadi kira-kira mana yang belum begitu paham, ingin diulang lagi boleh karena kita masih ada waktu. Silahkan teman-teman. Ayo, teman-teman. Dari 10 soal tadi, mungkin ada yang belum begitu paham, ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya baca. Kak, bagaimana caranya menjawab kalau kita tidak paham artinya? Sebentar, saya baca chat dulu ya. Kak, kalau kita ngerasa udah pasrah, nggak paham, gimana Kak tipsnya? Ya Kak, kalau kita nggak tahu soalnya disuruh apa gimana? Oke, memang English is not our own language ya. Kelemahan di bahasa Inggris itu kadang kan memang kita nggak paham nih, benar-benar nggak paham gitu. Cuma kalian kan sudah punya basic nih.
nggak mungkin nggak ada yang istilahnya nggak bisa dipahami. Just guess atau apa istilahnya? Coba ditebak gitu. Ini kalau benar-benar sudah nggak paham loh ya. Misalnya dari soal-soal tadi yang kelemahan biasanya kelemahan murid-murid itu yang saya pahami karena saya seorang guru itu biasanya memang di sinonim, betul tidak? Iya, betul, Sinonim, Kak. iya kan? Sinonim itu memang mudah-mudah susah gitu. Kadang ada kata yang uncommon word atau kata yang kita benar-benar nggak paham nih. Dan saya juga kadang sebagai guru susah untuk memahamkan siswa. Dan tipsnya yaitu tadi, kalian baca ulang di teks itu ya karena benar-benar nggak paham ya. Kemudian di guess aja, dikira-kira aja. Yang kemungkinan kalian apa namanya? Pasti ada sih kata-kata yang nggak mungkin nggak tahu semuanya. Pasti ada kata yang tahu gitu. Jadi kalau di sinonim itu tipsnya memang harus banyak perbendaharaan noun, adjektif, sama verb. Itu yang harus kalian pelajari ketika untuk apa solution untuk menjawab sinonim. Tapi kalau untuk reading comprehension menurut kalian bagaimana? Ada kesulitan? Pokoknya jangan pusing dengan bacaannya dulu. Karena kadang kalian tuh udah lihat apa bacaannya udah mumet dulu gitu ya, pusing dulu. Tapi kalian tuh fokus ke soalnya. Semua reading comprehension itu hampir semua jawaban itu pasti di soal kok. Dan cari kata kunci. Tipsnya itu cari kata kunci gitu. Keywordnya. Dan soal-soal yang sering keluar itu kan hampir sama. Paling cuman ide pokok, apa perbedaan, kesimpulan, tujuan, kayak gitu. Dan itu bisa kalian pelajari di beberapa soal untuk latihan-latihan. Nanti dari latihan-latihan itu akan menambah ini vocabulary kalian. Jadi kayak nanti yang tadinya uncommon word jadi biasa, jadi common word, jadi biasa gitu. Memang bahasa Inggris itu ya gampang-gampang susah, tapi bisa juga dengan latihan banyak soal, terutama literasi ya, karena di sini sekarang kan literasi, literation, bacaan soalnya panjang gitu, gitu. Belum lagi nanti kalau ada soal yang tiba-tiba literasi numerasi, udah bahasa Inggris, ada hitung-hitungannya lagi, gitu biasanya. Itu memang harus harus latihan, banyak latihan. Ada lagi mungkin ada yang mau tanya? Masih ada beberapa menit lagi. Kira-kira apakah sudah membantu untuk penjelasan dari saya, teman-teman? Apakah cukup membantu untuk belajar kalian? Iya, Kak. Cukup membantu. Oke. Semangat. Semoga kalian lolos di UMPTKIN tahun ini. Pokoknya jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk apa ya istilahnya latihan. Memang ya semua butuh perjuangan, teman-teman. Untuk masuk sekolah aja butuh perjuangan. Untuk apa kerja juga butuh perjuangan sama. Saya ketika tes ASN juga sama. Jadi soal-soalnya juga sama seperti ini, panjang, ada bacaan-bacaan panjang dulu juga seperti itu sama. Ada lagi yang tanya? Tips Tips untuk untuk menentukan menentukan judul ya. judul. Tips untuk menentukan judul seperti tadi ya, kita kita harus baca per paragrafnya.
Jadi di paragraf satu, 2, dan seterusnya itu kalau dia membahasnya sama, runtut, kayak tadi yang pertama itu kan tadi PR strategi bisnis. Kemudian di paragraf 2 PR strategi bisnis masih dibahas. Kemudian di paragraf 3 juga PR strategi kemudian helping bisnis. Berarti itu kata kuncinya. Kalian cari kata kunci yang sering muncul di setiap paragraf itu bisa menentukan judul. Kayak gitu. Misalnya tentang descriptive text. Mendeskripsikan tentang gajah nih. Dari awal paragraf sampai akhir, dia pasti akan membahas tentang gajah. Berarti judulnya ya tentang gajah gitu. Kayak gitu. Itu tipsnya. Kemudian pokok pikiran atau ide pokok. Seperti yang tadi sudah saya tuliskan, tips untuk mencari ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat ataupun akhir kalimat. Itu adalah ide pokok. Jadi hampir sama dari paragraf satu 2 3 itu kita skimming sama skimming membahas tentang apa? Itu yang akan menjadi pokok pikiran. Kayak tadi kan tentang membahas tentang Queen Elizabeth ya. Ide pokok pikirannya apa dari awal? Ya, karena dari awal tadi membahas tentang kehidupan, ya berarti memang tentang kehidupan, gitu. Jadi kalian fokusnya ke kata kunci, keyword setiap bacaan, gitu. Berarti kata yang sering diulang ya, Kak. Iya, betul. Kata yang sering diulang. Itulah menjadi bisa judul, bisa ide pokok, gitu. Kalau untuk ide pokok kan memang secara generalnya membahas tentang apa, kemudian mengerucut ke spesifiknya tentang apa gitu. Itu teman-teman, mungkin ada lagi last question sebelum kita tutup karena time is up, waktunya habis. Cepet banget ya, tidak terasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena masih ada waktu. Jadi ini untuk tanya jawab. Kita akan bahas tips-tips menentukan ide pokok, kemudian apa namanya, judul. Mungkin ada yang belum paham bagaimana membedakan dua kalimat, dua teks yang berbeda gitu. Masih ada waktu banyak loh ini. Jadi kalian boleh tanya. Karena kan soal-soalnya tidak hanya tentang ini kan. Mungkin bisa tanya yang selain ini juga boleh. Biasanya kalau di kelemahan bahasa Inggris, kalau kalian itu di apa? Sinonim sama kata asing, Kak. Kata asing, berarti uncommon word ya. Tipsnya untuk menjawab apa namanya sinonim itu kalian bisa latihan soal yang ada hubungannya dengan sinonim gitu. Jadi untuk mengasah otak kalian tentang sinonim, semakin banyak soal-soal tentang sinonim, biasanya memang ada soal-soal yang kita tuh benar-benar nggak paham tentang kata itu terlalu asing gitu. Tips cara nentuin ide pokok gimana ya Kak biar cepat. Kalau kata formal itu belajarnya gimana, Kak? Karena soal biasanya pakai kata formal bukan sehari-hari. Maksudnya kata formal gimana ya? Kata yang formal.
Sebenarnya nggak masalah sih kata formal informal ya. Cuman ya itu tadi kayak common word sama uncommon word. Kak, apa tadi? Kalau semisal ada soal tentang the author's attitude of the text itu gimana? Oke, berarti attitude itu kan ada hubungannya dengan sikap ya. Kalau untuk biasanya sih kalau di teks itu si author atau si penulis itu dia berperan di situ sebagai hanya penulisnya saja atau juga membicarakan tentang dirinya sendiri. Nah, kalau membicarakan dengan dirinya sendiri itu biasanya lebih gampang untuk menentukan author's attitude. Seperti misalnya di situ attitude-nya si penulis ketika dia menjadi peran utama di story yang dia ceritakan itu apa gitu. Gitu. Kemudian Kak sering nggak bisa ngerjain soal bahasa Inggris yang banyak bahasa ilmiahnya. Mau digaduk-gadukin kalimat yang paham malah jadi bingung. Oke. Misalnya yang bahasa ilmiah itu ada hubungannya dengan report text ya. Jadi kalian bisa belajar report text atau teks laporan itu biasanya memang ada hubungannya dengan bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiah seperti membahas tentang laporan apa gitu. Nah, di situ memang sebenarnya apa namanya? Kita pahami soalnya. Kita pahami soalnya dulu, kemudian soalnya itu mengarah pada apa? Misalnya kalau misalnya reportex tentang menceritakan tentang anggrek misalnya. Di situ biasanya kan kegunaan anggrek, kemudian kan memang banyak bahasa ilmiah gitu. Tapi tipsnya soal-soalnya itu biasanya memang tidak eh, you don't need to understand all. Jadi kamu tuh nggak harus paham dengan semua soalnya, semua bacaannya ya. Jadi lebih ke kita fokus ke soal, kemudian kita cari kata kunci untuk menjawab soal tersebut gitu. Hal basic apa yang harus dikuasai? Maksudnya hal basic untuk bahasa Inggris nih. Maksudnya untuk soal-soal bahasa Inggris. Hal basic yang harus dikuasai ketika kalian menjawab soal-soal bahasa Inggris itu ya memang satu vocabulary, perbendaharaan kosakata itu pasti. Kemudian di vocabulary itu kan ada tiga tadi seperti yang saya bilang, verb, kemudian adjective sama noun. Dan itu dari soal-soal yang sering keluar, itu memang biasanya soal-soal yang sudah lumayan uncommon word, susah dipahami. Jadi itu yang harus kamu pahami perbendaharaan kosakata. Dengan cara apa? Latihan soal-soal, kemudian dipahami, diartikan, gitu. Ya nggak tahu langsung diartikan. Kemudian selain itu, ya seperti tadi, belajar tips-tips tentang cara menjawab soal yang soalnya tentang ide pokok, soal tentang apa eh, tujuan, tips mengejar waktu saat ujian bahasa Inggris gak sering kehabisan waktu. Wah ini, jadi ini hal yang paling krusial ya, karena di soal bahasa Inggris kalau kalian fokus ke teks untuk memahami, memang akan kehabisan waktu. Tipsnya adalah tadi.
Jangan dibaca semua, jangan dipahami semua. Misalnya ini kita dapat soal seperti bacaan ini ya. Coba kita nih kayak soal ini. Soal ini kan panjang dan kamu itu kalian nggak perlu ini memahami semuanya. Kenapa saya tadi bilang teknik skimming sama scanning itu dibutuhkan atau diperlukan? Jadi gini, skimming and scanning are reading technique used to quickly process information. Jadi skimming sama scanning ini adalah teknik membaca yang digunakan secara cepat untuk memproses informasi, yaitu tekniknya quickly glance at heading, subheading, introductory, and concluding sentence of paragraph and keyword. Jadi kalian cukup baca sekilas dan fokusnya ini pada general idea kalau untuk skimming. Kalau scanning fokus pada spesifik detail. Ketika kalian membaca mau cari fokus ke ide yang secara umum itu pakai skimming. Kalau kalian mau fokus pada spesifik details itu pakai scanning, di scanning. Nah, kapan kamu menggunakan dua tips ini? Kalau kamu ketika mendapatkan bacaan panjang, when you need a quick overview of a text, when you don't need to read every word to understand the main point. Nah, di sini jangan kalian memahami yang tidak perlu dipahami. Fokus pada soal, kemudian kamu pakai proses skimming ini untuk mencari teks yang cepat setiap dan kamu nggak perlu baca apa untuk memahaminya semuanya gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya di sini, ini kalau kalian baca pahami gitu, waktunya sudah berjalan, padahal kamu nggak fokus ke soal, fokusnya pada malah kebacaan. Nanti ya tahu-tahu apa waktunya habis. Jadi memang tips untuk reading comprehension itu you don't need to understand all the meaning of the paragraph. Kamu nggak perlu paham semuanya. Kita langsung ke fokus. What is the main idea? Kita fokus pada ide pokok gitu. Dan ide pokok itu bisa kita analisis dari per paragraf gitu. Misalnya di sini paragraf satu tentang apa, paragraf 2 tentang apa, membahas tentang apa. Nah itu baca aja sekilas, cari kata kuncinya. Keywordnya adalah dari paragraf pertama Queen Elizabeth, Queen Elizabeth, nah kayak gitu. Dan terakhir juga di paragraf terakhirnya apa? Itu tipsnya. Jadi jangan jangan kalian langsung mencoba memahami semuanya gitu. Itu sih teman-teman. Mungkin ada lagi. Tapi kalau nggak dipahami semua, apakah bisa memastikan jawaban itu benar? Yaitu tadi tipsnya, kita fokus ke soal. Kalau soalnya itu membahas tentang ide pokok, saya pastikan kalau kamu memahami per paragraf itu membahas tentang apa, kata kuncinya kan tadi kata yang sering muncul, membahas tentang apa. Nah, itu saya pastikan jawabannya benar, tidak diragukan lagi. Mungkin yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Dari soal tadi, menurut kalian mana yang paling sulit untuk menentukan jawaban dari soal-soal tadi? Yang persamaan sama perbandingan antara teks satu sama dua, Kak. Oh, berarti yang ada dua teks, Iya, pembanding Kak. dua bacaan. Iya. Oke, kalau pembanding dua bacaan, kita lihat ya tadi ya, yang ada dua teks tadi, teks A dan teks seperti ini ya. Tapi yang differentnya atau kalau ini kan hanya menanyakan kenapa, gampang ya. Kalau ini ya tadi ya, yang satunya Iya itu, Kak. Yang tadi soal nomor berapa ya? Tadi cuman membahas tentang ya ini tentang online learning sama ini. Ini membedakan ini, iya, Kak. membedakan Dua dua teks. teks ya. Ya. Oke. Memang kalau membaca tentang perbandingan dua teks, ini kalian harus paham isinya. Tipsnya adalah kita ya tadi baca, kemudian cari kata kuncinya. Seperti ini. Ini one of the most obvious term after pandemic is terms new normal. Di sini kan tadi ngomongin tentang educational yang online learning. Kalau mungkin kalian baca secara kilas dari kalimat pertama sampai terakhir, dia kan membahas tentang online learning, eh, educational, dan sebagainya. Nah, kalau yang teks B, ini hanya disadvantage aja. Kayak sudah ada yang di bold, ini adalah kata kunci ya. Kata kunci untuk menentukan bahwa apa di sini tentang kelemahan online learning. Jadi biasanya kalau ada membedakan dua teks, kalau memang tidak terlalu panjang, itu usahakan dibaca ya, dibaca, dipahami. Tapi kalau memang bacaannya panjang, kalian bisa scanning sama scanning tadi. Cari fokusnya pada apa nih? Kalau di sini kita baca sekilas, misalnya tadi kita baca kan tentang online learning, berarti oh fokus pada online learning. Tapi di sini online learningnya membahas spesifiknya apa? Apakah manfaatnya, kegunaannya selama pandemi, dan sebagainya. Kalau yang teks B, dia memang langsung fokus ke disadvantage, langsung kita lihat, langsung negatif nih, kelemahannya. Berarti langsung kata kuncinya adalah disadvantage. Ini sebenarnya gampang kok, kalau untuk menentukan dua seperti ini. Ini masih mudah dibandingkan dengan soal yang perbandingan seperti tabel. Kalian pernah latihan soal dua teks yang tentang tabel-tabel? Ya nggak? Pernah nggak? Iya pernah, Kak. Nah, itu memang agak sulit karena kalau di tabel itu memang kita harus fokus di apa antara misalnya tabel yang satu dan satunya itu membahas tentang apa gitu. Kalau ini masih mudah sih, langsung bisa kalian grabs ya. Bisa ya kalau ini ya. Ini masih hitungannya masih mudah lah. Cuman memang di apa opsi jangan terkecoh karena hampir semua sama kan kalau dibaca sekilas. Iya, Kak. Ya, makanya eh, ketika memilih opsi di sini, kalian baca benar-benar baru pahami opsinya. Kalau mungkin tadi kalian pahami di teks A membahas tentang apa, teks B membahas tentang apa, sudah ketemu, kita langsung ke fokus ke
Ini, misalnya kalian tidak baca teks A dan B, langsung lihat opsinya, ini juga bisa langsung kita lihat. Di sini yang hampir sama kan, good impact, bad and good impact, bad impact, bad and good impact, kayak gitu kan. Nah, tetapi di belakang ini yang membedakan. Di sini, kita lihat disadvantage, advantage, advantage, dan ada kata only, only, hanya. Dan ini ada dua-duanya, kayak gitu. Dan ini jangan buru-buru kalau untuk menjawab ini. Karena ini kalau kalian terkecoh, jadi ini soalnya sudah lumayan apa ya, meskipun terlihat sederhana, tetapi ini sudah termasuk higher order thinking skill, bukan low lagi ya. Sudah. Kalau low, kan seperti tadi ya, kalau low itu yang teks bawah tadi, ini, yang atas tadi. Bentar. Tadi soal nomor, nah, ini. Kalau ini namanya soal yang lot, lower order thinking skill. Ketika kalian menjawab ini kan langsung tahu jawabannya kan? Iya, karena itu Udah udah ada di kalimat ya selanjutnya. Nah, jelas. ini tidak ada opsi yang mengecoh. Jadi langsung jawabannya pasti tepat itu, gitu. Tetapi yang Iya, tadi itu namanya hot, soal hot, higher order thinking skill. Kalian harus benar-benar memahami jawaban, jangan sampai terkecoh. Kalau kalian salah baca saja, salah pilih, ya otomatis salah gitu. Iya kan? iya, Gitu. iya, Kak. Memang kelihatannya sederhana tadi soalnya. Ini hanya membandingkan gitu. Tapi kalau tidak hati-hati juga bisa salah. Kalau dapat soal mencari persamaan dari dua teks, apakah lebih baik di skip dulu dilanjut soal lain? Karena kan soal seperti itu cukup menghabiskan waktu. Oke, kalau untuk tips menjawab soal dalam bahasa Inggris, sebenarnya kalau memang kalian merasa ada satu soal yang menurut kalian sulit, ya lewati saja dulu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan jangan melewatkan semuanya karena kalian anggap sulit semua ya. Yang menurut kalian lebih cepat, ya tadi kalian boleh klasifikasi dengan latihan mana soal lot, mana soal middle, mana soal hot. Jadi kalau soal lot, kalau saya kasih tahu sama kalian, lot itu ketika kalian mendapatkan soal, langsung jawabannya itu langsung ketemu. Itu namanya soal lot. Tapi kalau soal middle, ketika apa namanya ada soal, mungkin untuk pengecohnya hanya satu dua aja atau hanya satu. Itu middle. Tetapi kalau soal hot, itu pengecohnya banyak. Hampir semua mengecoh opsi yang selain yang benar itu. Jadi kalian bisa nih apa latihan soal-soal seperti itu. Itu tipsnya. Jadi biar kalian misalnya, oh mau fokus ke soal ini dulu, apa di skip dulu gitu boleh. Yang penting jangan terlewat ya. Ketika kalian skip ya jangan terlewat soalnya. Dicek ulang. Boleh sih kalau mau mengerjakan soal-soal yang menurut kalian mudah dulu, boleh. Selama itu memang bisa ya. Biasanya bisa. Bisa ya, di skip ya. Nanti di next before bisa kan biasanya soalnya. Pernah ikut tryout gitu kalian? Biasanya bisa di skip. Iya, bisa ya.
Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Memang kalau bahasa Inggris itu apa ya, untuk soal-soal reading comprehension itu memang butuh waktu yang lama. Kadang kita butuh waktu untuk memahami gitu. Jadi kalian harus latihan how to manage the time, how to understanding the paragraph, how to understanding the story. Kemudian cari soal-soal yang, oh ini soal teks dan kalian boleh pahami tentang genre teks ya. Misalnya, oh teks ini tentang descriptive text. Berarti kalau tujuannya to describe kayak gitu. Kalau ini narrative text to entertain. Nah, kayak kayak gitu biasanya juga keluar. Atau mungkin report atau mungkin procedure text untuk apa gitu. Jadi tipsnya itu untuk menjawab soal-soal teks. Tapi biasanya yang sering keluar itu argumentatif teks, report teks gitu. Kalau formal sama informal itu justru malah kita nggak fokus ke situ sih ya teman-teman. Di soal-soal yang sering muncul itu sudah bukan lagi tentang form, kita nggak memahami formal sama informal bahasanya gitu, tapi kita pahami makna dari soalnya gitu. Yang sering muncul itu soal-soal ya tentang itu saja sebenarnya, tentang ide pokok, tentang perbandingan, tentang sinonim kayak gitu. Biasanya yang sering keluar itu sudah tidak lagi. Cuma memang ya itu tadi uncommon word yang agak sulit untuk dipahami. Kata yang jarang kita dengar gitu ya, yang sering muncul di teks-teks report gitu biasanya. Atau tentang sejarah, history. Biasanya ada historical recount, itu membahas tentang sejarah-sejarah dan biasanya menggunakan verb to, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Itu teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum waktunya habis? Ini sampai jam 3 ya? Iya, Kak. Iya, masih 3 menit lagi, sudah cukup? Ada yang sudah cukup? Jadi sudah cukup paham ya teman-teman dari tips-tips tadi. Sorry, udah terkendala sinyal ya. Oke, kira-kira sudah cukup ya teman-teman. Gimana Pak Aka mungkin ada tambahan?
Tidak ada ya, sudah cukup ya. Semoga eh, cukup membantu teman-teman nanti untuk persiapan ujian. I hope that you can easily to understanding. Thank you for your attention ya guys. Terima kasih dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga sedikit membantu kalian. Dan tipsnya adalah yang terakhir adalah belajar, latihan banyak soal, dan berdoa. Itu kuncinya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, teman-teman, apabila dalam menjelaskan mungkin terlalu cepat atau kurang paham. Saya akhiri sore ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.